Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas karunia dan rahmat yang begitu besar, dan tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas beliaulah kita keluar dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Dan pemirsa, bersama saya Yusri Hadi Sugiarto, pada Jumat Berkah kali ini kita akan membahas tema seputar 3 pesan malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di studio saat ini saya sudah ditemani dengan narasumber kita, ada Ustadz Muhammad Yusuf, SPD MPD selaku Forum Mubalik. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan baik pemirsa, tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan pemaparan mengenai tema kita pada pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan para pemirsa TV Peduli dan para pendengar radio Peduli dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk bisa bersuah melalui kesempatan kali ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur atas semua nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, sehingga insya Allah di akhirat nanti kita kembali kepada Allah dan tergolong hamba-hamba yang pandai bersyukur. Serta salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersalawat menjadikan kita semakin cinta kepada beliau, mencoba untuk dan terus menjadikan beliau sebagai teladan dalam setiap aktivitas kita. Mudah-mudahan dengan salawat tersebut bisa menjadi wasilah, insyaallah di akhirat nanti kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat, mendapatkan bantuan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pemirsa TV Peduli yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai renungan pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama menyimak sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihi salam wa yaqul, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa habib ma syi'ta fa innaka mafariku wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita di mana beliau suatu hari didatangi malaikat Jibril dan berpesan kepada beliau. Yang pertama, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kamu sesuka hatimu di dunia ini, fa innaka mayyitun, tapi ingat pasti kamu akan mati. Wahbib masyidda fa innaka mafariku. Cinta yang kau miliki, yang kau sayangi sesuka hatimu, fa innaka mafariku, tapi ingat pasti kamu akan berpisah dengan mereka. Wa'mal masyidda fa innaka majziyun bi. Silahkan berbuat sesuka hatimu, fa innaka majziyun bi, tapi ingat setiap perbuatan yang dilakukan majziyun bi, ada balasannya. Diriwayatkan dari Imam At-Tabrani. Hadirin para pemirsa TV Peduli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungkan makna di balik ketiga pesan ini. Secara tekstual memang 3 pesan ini ditujukan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hakikatnya sesungguhnya pesan ini ditujukan kepada kita umat beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan merenungkan dari ketiga pesan yang disampaikan
malaikat Jibril kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Pesan yang pertama, Ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesuka hati. Fa innaka mayitun, tapi ingat, pasti kita akan mati. Berbicara mengenai kematian adalah hal yang sangat lumrah, yang sering kita dapati. Bisa saja ada mungkin salah satu di antara pemirsa, keluarganya, ya, tetangganya, sahabatnya, sanak familinya yang lebih dulu kembali kepada Allah. Yang jelas dan yang pasti bahwa masing-masing kita, setiap orang, mau tidak mau, pasti akan bertemu dengan malakul maut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, ayat yang sering kita dengarkan ketika ada acara-acara takziah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tua, muda, laki-laki, perempuan, sehat atau sakit, siapapun mereka, dimanapun mereka, pasti suatu ketika akan mendapati yang namanya kematian. Di ayat lain, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah sampai batas waktunya, ajalnya maksudnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengulur datangnya, wa la yastaqdimun, ataupun memajukan datangnya kematian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, al-mautu babun wa kullun nasi dakhil, bahwa kematian itu ibaratnya sebuah pintu, wa kullun nasi dakhil, dan masing-masing manusia, tiap-tiap kita, dakhil, mau tidak mau akan melewati pintu tersebut. Pertanyaannya mungkin sederhana, apakah kira-kira kita semua sudah siap menghadapi kematian tersebut? Apakah kira-kira sudah cukup bekal yang akan kita bawa ke akhirat nanti? Tentunya ini adalah pertanyaan yang perlu kita cerna, yang perlu kita renungkan. Jangan sampai kita kembali ke dunia, kembali ke akhirat, ya. Namun sayang sekali karena terlena dengan kehidupan dunia ini sehingga lupa mempersiapkan bekal untuk ke akhirat. Apakah salah jika seseorang mencari kemewahan dunia ini? Apakah tidak boleh kita mencari kelebihan dunia ini? Tentunya boleh-boleh saja, karena dunia ini adalah tempat kita berada. Yang kurang tepat, para pemirsa sekalian, adalah ketika ada manusia yang menghabiskan seluruh waktunya 24 jam sehari semalam, mereka menghabiskan waktu tersebut hanya memikirkan urusan-urusan dunia semata. Namun sayang, seribu sayang, mereka lupa untuk menyisihkan beberapa waktunya untuk kehidupan akhiratnya. Maka orang yang paling bijak adalah mereka yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Tidak boleh juga kita melupakan kehidupan dunia karena kita berada di dunia ini. Tapi dalam riwayat lain disebutkan, ad-dunya mazratul akhirah, bahwa dunia ini ibaratnya sebuah kebun, ibaratnya sebuah ladang untuk kehidupan akhirat kita. Kalau kita menanam benih yang baik, maka pasti kita akan mendapatkan nanti hasil yang baik pula. Akan tetapi apabila kita menanam benih yang rusak, benih yang buruk, yang negatif, maka pasti kita akan mendapatkan juga, menghasilkan juga hasil yang buruk ke depannya nanti. Baik para pemirsa, ini adalah pesan pertama yang disampaikan malaikat Jibril ya kepada Nabi Muhammad SAW. Namun hakikatnya pesan ini ditujukan kepada kita untuk kita renungkan dan kita
terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mafariku. Silahkan cintai yang kalian miliki, yang kalian sayangi sesuka hati kalian. Fa innaka mafariku. Tapi ingat, pasti kamu akan berpisah dengannya. Pemirsa sekalian, ya, tentunya kita memiliki orang yang sangat kita cintai, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, ya. Bahkan bisa saja harta benda yang kita miliki, yang bertahun-tahun mungkin kita cari, kemudian bertahun-tahun juga kita jaga, ya. Hewan ternak yang kita miliki, yang kita pelihara, semua fasilitas yang Allah sudah berikan kepada kita, bisa saja, ya, kita sangat menghargai, sangat mencintai mereka. Tapi ada hal yang pasti akan terjadi, yaitu apakah kita lebih dulu meninggalkan semua itu, atau bisa saja merekalah dulu yang meninggalkan kita. Orang yang kita sayangi, keluarga yang kita cintai, cuma dua kemungkinan, apakah kita lebih dulu meninggalkan mereka, ataukah mereka yang lebih dulu meninggalkan kita. Harta yang kita miliki pun seperti itu. Jabatan yang disandang saat ini, setinggi apapun level jabatan kita, kemungkinan cuma dua. Kalau bukan lebih dulu kita menanggalkan jabatan itu, bisa saja jabatan itu lebih dulu meninggalkan kita. Yang penting, Bapak sekalian, sekali lagi, bahwa yang paling terbaik dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana kita meyakini bahwa semua yang Allah berikan kepada kita ini tidaklah kekal. Akan ada saatnya nanti, mau tidak mau, kita akan berpisah dengannya, sehingga tidak boleh kita mencintai sesuatu berlebihan. Silahkan kita mencintai apa yang kita sayangi, yang kita cintai, berupa manusia, keluarga, maupun benda, tapi satu hal yang perlu kita yakini, bahwa mau tidak mau, suatu saat kita akan berpisah dengannya. Itu pesan yang kedua, dan mungkin kita akan break sebentar, kita akan melanjutkan pesan ketiga berikutnya. Masya Allah. Dan pemirsa, itulah tadi pemaparan Ustadz mengenai 3 pesan malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad. Dan sudah ada 2 pesan yang diucapkan, termasuk tadi yang pesan kedua, yaitu cintai yang kalian miliki. Nah, dan baik pemirsa, sebelum membahas lebih lanjut tema kita pada pagi hari ini, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah, Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kembali lagi bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, masih dalam talkshow live Komisi Khusus Islami mengenai 3 pesan Malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad SAW. Dan tadi sudah disebutkan oleh Ustadz 2 pesan, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pesan ketiga yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Pemirsa TV Peduli dan pendengar radio Peduli dimanapun berada, kita lanjut ke pesan ketiga, pesan terakhir. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silahkan berbuat sesuka hati di dunia ini, tapi ingat fa innaka majziyun bih. Setiap perbuatan yang kita lakukan majziyun bih, akan ada balasannya, akan ada ganjarannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, dan insyaallah ayat ini kita hafal dan sering kita dengarkan. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun yang melakukan kebaikan walaupun sekecil biji zarah, biji sawi, sangat kecil, yarah, akan diperlihatkan nanti di akhirat balasannya, ganjarannya. Sebaliknya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa pula yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa pun sekecil biji zarah, akan diberikan juga balasannya, ganjarannya di hari kemudian. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan akan ada ganjarannya. Sejak akil balik sampai akhir kehidupan kita, maka sejak itu pula lah semua catatan perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ada ayat yang ingin kami sampaikan sebagai renungan kepada jamaah sekalian. Ya, ayat ini lagi-lagi sering kita dengarkan, yaitu di penghujung surah An-Naba atau Amma Yatasaalun. Allah menggambarkan kondisi manusia pada saat nanti. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Inna anzarnakum, sesungguhnya kami sudah mengingatkan kepada kalian, azaban qariba, azab yang dekat. Artinya sudah banyak datang kepada kita. Allah mengutus para nabi, ya, kemudian para sahabat Nabi, kemudian tabi'in, kemudian kepada kita para alim ulama, para ustadz dan sahabat mungkin kita yang menasihati kepada kita bahwa akan datang nanti hari pembalasan, yaitu di akhirat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Di hari itu, ya, di akhirat nanti, setiap kita, setiap manusia, yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, akan melihat apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Artinya semua yang pernah kita lakukan di permukaan bumi ini akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mereka yang ingkar kepada Allah, mereka orang kafir, orang yang mendustakan ayat Allah, mereka berkata, kalau begini seandainya dulu, ya, di dunia lebih baik kita menjadi tanah saja.
Ya, mereka berandai-andai lebih baik kita menjadi tanah yang tidak diazab oleh Allah ya daripada kita menjadi manusia yang saat ini akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah gambaran bahwa di hari kemudian nanti banyak manusia akan selalu ya, dan bisa saja yang kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ya, tidak menjadi orang-orang yang Allah gambarkan dalam di penghujung ayat surah An-Naba ini. Kemudian ada satu ayat lagi-lagi ini mari kita jadikan sebagai renungan terutama di hari Jumat ini, bahwa Allah menggambarkan kembali manusia di hari kemudian. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lagi-lagi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang Allah gambarkan dalam ayat ini lagi. Tepatnya dalam surah As-Sajdah ayat 12, di mana Allah mengingatkan kepada kita, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, seandainya kalian bisa melihat, seandainya kalian tahu, kata Allah, idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, begitu banyak manusia yang karena banyaknya dosa ya, mereka malu, saking malunya mereka menundukkan kepalanya, tidak sanggup mengangkat kepalanya di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sambil berkata, Rabbana absarna, ya Allah kami sudah melihat, wa sami'na, kami juga sudah mendengar, farji'na na'mal salihan, maka tolong ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh, memperbaiki diri, inna muqinun, karena sesungguhnya kami termasuk orang yang yakin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kata kunci di akhir ayat ini. Yang pertama, bahwasanya di hari nanti banyak orang yang saking malunya di hadapan Allah, mereka tidak sanggup mengangkat kepalanya karena mereka merasa bersalah. Ya, mungkin kita masih ingat ketika kita bersalah di hadapan orang tua kita, maka tidak berani kita menatap wajah orang tua kita atau menatap wajah guru kita. Mengapa? Karena kita merasa bersalah, hanya mampu tunduk, sama halnya di akhirat nanti. Kemudian mereka berkata, ya Allah, Rabbana absarna, kami sudah melihat, wa sami'na, kami juga sudah mendengar. Pertanyaannya, apa yang dilihat di akhirat nanti yang kira-kira ya tidak diyakini ketika kita hidup di dunia ini? Mereka baru yakin bahwa ternyata betul ada yang namanya alam barzah, betul ada yang namanya alamul akhirah, betul kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, akan dilihat, dinilai dan ditimbang setiap perbuatan kita di akhirat nanti. Kalau ternyata amal kita lebih baik, maka akan diberikan catatan dari arah kanan. Namun apabila amal kita lebih buruk, akan diberikan catatan dari arah kiri. Pemirsa sekalian, mari kita renungkan kembali ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yakin seyakin-yakinnya akan hal-hal gaib yang akan terjadi di akhirat nanti. Karena tidak sedikit Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, pemirsa sekalian, yang menganggap bahwa dunia ini adalah terminal akhir, dunia ini adalah tujuan akhir, the last journey, the last destination. Ya, seperti yang kebanyakan orang-orang ateis atau kebanyakan orang-orang barat memahami bahwa dunia ini adalah kehidupan segala-galanya. Makanya tidak salah ketika mereka mencari bagaimanapun caranya mereka mendapatkan kebahagiaan itu, halalkah, haramkah, mereka tidak pikir, yang penting mereka mendapatkan kebahagiaan itu. Mengapa? Karena mereka berpikir dunia ini adalah the last destination, tujuan akhir, perjalanan akhir. Setelah mereka meninggal, sudah selesai. Namun mohon maaf, kita sebagai umat muslim meyakini bahwa dunia ini ibaratnya transit saja, persinggahan saja. Persinggahan dari mana? Ya, akan menuju ke mana? Yaitu
kehidupan berikutnya masih ada 2 alam yang akan kita lewati. Yang pertama itu alamul barzah atau alam kubur, dan yang terakhir alamul akhirah. Itu yang kita yakini sebagai umat muslim. Walaupun mohon maaf, kenyataannya tidak sedikit di antara mereka kayaknya, tampaknya tidak terlalu yakin dengan adanya hal itu. Nanti mereka baru yakin ketika datang malakul maut mencabut nyawanya, baru mereka merasa bahwa ternyata betul ada paling namanya alam barzah ini. Ketika datang malakul munkar nakir baru sadar, baru mau kembali ke dunia, tidak akan bisa dikembalikan lagi. Dan itulah penyesalan terbesar. Dan puncak penyesalan perjalanan manusia adalah ketika di akhirat nanti mereka merengek, memohon, menangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan untuk dikembalikan ke dunia ini. Akan tetapi sayang seribu sayang, itu tidak akan bisa terjadi, ya. Mengapa? Karena mereka baru yakin. Pertanyaannya, mengapa mereka baru yakin? Ya, kenapa dulu ketika di dunia didatangkan para nabi, para rasul, ya, para alim ulama, para ustadz, guru kita, saudara kita, orang tua kita menasihati kita, tapi tampaknya kita tidak terlalu yakin. Nanti di akhirat nanti hakul yakin, baru seyakin-yakinnya bahwa ternyata ini ada. Dan disitulah puncak penyesalan terbesar manusia, ketika mereka memohon untuk dikembalikan ke dunia hanya untuk memperbaiki perbuatan kita. Namun sayang seribu sayang, itu tidak akan pernah terjadi. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan buat kita ketiga pesan malaikat Jibril ini, supaya kita bisa lebih bijak, ya, dalam menjalani kehidupan, sisa-sisa kehidupan kita ini. Silahkan kita mencari kemewahan, ya, kemuliaan dunia ini, karena itu adalah hal yang wajar kita berada di dunia. Namun, ya, jangan sampai kita lupakan kehidupan akhirat kita, ya. Orang yang paling bijak sekali lagi adalah mereka yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Sehingga itulah yang kita mohonkan hampir di setiap penghujung doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan cuma kebahagiaan dunia saja yang kita minta, akan tetapi juga yang paling utama adalah kebahagiaan akhirat juga kita minta, sehingga dunianya selamat, terutama nanti insyaallah mudah-mudahan akhirat kita semua selamat. Ya, itu mungkin. Masya Allah. Ketiga pesan tadi betul-betul sangat dijelaskan oleh Ustadz. Nah, betul yang dikatakan Ustadz, silahkan mencari apa saja di dunia ini, tapi harus mengingat bahwa nanti ada akhir zaman yang dimana itu adalah dimintai pertanggungjawaban seluruh umat yang ada di dunia ini. Nah, dari ketiga pesan tadi Ustadz, mungkin pertanyaannya seperti ini: apa yang harus kita lakukan sebagai umat manusia? Dan mungkin juga tadi di antara ketiga pesan tadi seperti cintai yang kalian miliki. Bagaimana Ustadz melihat manusia-manusia saat ini yang sangat mencintai apa yang dia punya, tetapi terkadang lupa dengan sang penciptanya? Silakan Ustaz. Iya. Harus kita pahami betul bahwa dalam diri tiap manusia ada 2 unsur yang tidak terpisahkan. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Ada unsur fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dari setiap manusia itu ada unsur fujur. Fujur itu adalah hal-hal yang negatif, yang cenderung ke hal negatif. Wa taqwaha, dan hal-hal yang cenderung ke hal yang positif, iman. Ini akan selalu bertengkar khususnya, akan selalu berkelahi dalam diri kita. Artinya apa? Kita bisa analisa sebenarnya dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dalam kondisi yang cenderung ke hal negatif, maka bisa saja potensi fujur itu lebih dominan. Contoh, ketika waktu sholat misalnya, ya, apakah saya bergegas untuk sholat atau nanti pi saja? Itu bisa kita ukur. Kalau ternyata di pikiran kita nanti pi saja, nanti pi, ini kan masih panjang waktu, maka potensi fujur itu yang lebih dominan.
Artinya bisikan-bisikan iblis, bisikan setan itu yang mendominasi. Ya, tapi kalau misalnya potensi takwa yang muncul, ini panggilan salat. Saya sebagai manusia, ya, sebagai umat muslim, salat adalah salah satu kewajiban saya. Dan salat ini adalah kebutuhan saya. Maka potensi takwa itu yang lebih dominan. Ya, itu contoh ringan. Yang lebih konkret misalnya diperhadapkan dalam kondisi misalnya ini tidak boleh, ya misalnya ya yang kasuistik misalnya korupsi, pencurian, ya dan sebagainya, atau ingin memfitnah, membuli. Kalau ya hal itu negatif, maka bisa saja potensi fujur itulah yang lebih dominan. Okay? Tapi kalau misalnya bersifat positif, maka takwa itulah yang akan dominan dalam kehidupan kita. Kembali ke pertanyaannya bahwa memang tantangan terbesarnya manusia pada saat ini, ya kita sebagai manusia adalah menganggap bahwa hampir ya sebagian orang menganggap bahwa dunia ini adalah puncak dari semua ya perjalanan kita. Ya, yang saya sampaikan sebelumnya, tidak sedikit di antara manusia takut untuk meninggalkan dunia ini. Itulah disebutkan dalam sebuah riwayat, ya ketika Rasulullah bertanya, ya tahukah kalian apa yang dimaksud dengan wahan? Ya, wahan itu adalah sangat mencintai dunia, ya, wa karahatul maut, dan takut dengan kematian. Jadi dua penyakit ini nanti yang akan menggerogoti manusia, ya bisa saja saat ini. Ya, dan itu di zaman Nabi sudah ada sampai sekarang, yaitu orang yang terlalu cinta dengan dunia dan takut dengan kematian. Artinya banyak orang yang begitu cintanya dengan dunia, ya, tidak ada yang dipikirkan selain dunia. Dan sekali lagi, ya, sekali kita mencari dunia tanpa terkontrol, ya, maksudnya tidak ada agama yang mengontrol kita, yang membimbing kita, maka tidak ada kanan habisnya. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa jika sekiranya manusia itu diberikan segenggam emas, walaupun sebesar gunung satu, maka dia akan meminta yang dua. Dikasih dua, akan minta lagi tiga. Tidak ada puasnya. Tidak ada puasnya. Dan itulah yang terjadi. Coba, mohon maaf, apa sih kekurangan, mohon maaf, yang mereka yang melakukan tindakan korupsi? Mereka sudah digaji, mereka sudah difasilitasi, tapi masih terjadi. Ya kan, masih terjadi kecurangan-kecurangan. Kalau dipikir perut seberapa banyak sih perlu yang makan yang masuk ke perut kita sehingga harus dikumpulkan dengan cara yang tidak halal, ya kan? Sesungguhnya itu tadi mereka melakukan itu karena itu tadi bahkan disebutkan Rasulullah, mereka sangat mencintai dunia dan takut mati. Yang kedua tadi itu harus diingat lagi bahwa setiap individu, setiap kita ada tadi itu unsur fujur, ya negatif dan positif. Itu yang berkelahi. Orang sering menggambarkan dalam bentuk visual, ya misalnya ada sosok iblis yang memiliki apa namanya tanduk, ada apa namanya tongkat itu, kemudian di sisi lain ada malaikat yang terbang, yang bisa terbang itu kan bersayap. Ya sesungguhnya itu adalah usaha sosok memvisualkan, ya bahwa dalam diri kita itu ada bisikan-bisikan iblis, bisikan negatif, ya yang kita sebut dengan istilah fujur, dan ada juga bisikan positif takwa, yang kita lihat takwa. Dan itu akan selalu berkelahi terus. Pertanyaan nanti bagaimana supaya fujur itu kita bisa redam, ya kurangi, bahkan kalau bisa kita hilangkan. Kemudian bagaimana takwa itu yang kita dominankan. Ini butuh exercise, butuh latihan. Di antaranya adalah bahwa jadikanlah kematian itu sebagai peringatan, ya. Jadikanlah kafal maut wa'ida, jadikanlah kematian sebagai renungan, bahwa renungan bisa saja, renungan yang paling dahsyat adalah ketika manusia itu diketuk hatinya dengan kematian, bahwa hey, sampai kapan kita akan seperti ini, ya kan? Sampai kapan kalian akan seperti itu? Yakinlah bahwa besok, lusa, minggu depan kita tidak tahu akan datang itu. Dan kalau itu sudah datang, maka situlah puncak penyesalan kita. Ya. Dan sayangnya kebahagiaan
iblis, setan di situ ketika kita tidak bisa bertobat lagi, memperbaiki diri, dan kita kembali kepada Allah. Cuma kan itu tadi lagi-lagi iblis, malaikat yang kita bayangkan tadi itu selalu menggerogoti dalam setiap individu kita. Kembali lagi kepada kita, apakah kita mau betul-betul ya meningkatkan takwa kita? Ya, sudah banyak pelajaran yang kita dapatkan ya di bangku sekolah, bahkan di bangku kuliah kita sudah belajar ini yang baik, ini yang buruk. Oke, Rasulullah diutus, para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para alim ulama, ustadz, ya guru-guru kita, ya. Apakah itu tidak cukup untuk memperingatkan kepada kita? Apakah tidak cukup kita membaca kisah-kisah dahulu, ya? Bagaimana Allah menghancurkan satu kaum karena mereka tidak taat kepada Allah, durhaka kepada Allah? Apakah tidak cukup? Sebenarnya dalam ada spot ya dalam hati kita itu ada titik di mana kita yakin sesungguhnya. Cuma kita tidak terbiasa untuk menumbuhkan keyakinan itu. Ya, nanti kita yakin ketika terjadi kasus, ketika meninggal tetangga kita, sahabat kita, baru wah ada betul yang namanya kematian. Tapi beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian itu seolah hilang. Itu wajar. Mengapa? Karena potensi fujur tadi itu, bisikan itu akan mendominasi sehingga kita lupa, oh ternyata ada peringatan kematian. Ya, ketika terjadi lagi kasuistik begitu, ada lagi keluarga yang meninggal dan sebagainya, baru lagi sadar. Bagaimana supaya bisa hati itu tercas terus, ya, hati kita tercas terus sehingga fujur ini bisa teredam dan juga takwa ini semakin tingkatkan. Itu menjadi PR, ya, menjadi PR. Ya, banyak sebenarnya caranya. Di antaranya ya sebagai manusia kita harus sering belajar ya, bagaimana meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Ya, di antaranya tadi memperbanyak mengingat kematian. Sebenarnya yang paling sering digorogoti ya kasus ini adalah para generasi muda sesungguhnya. Ya, kalau orang tua ya mohon maaf mungkin ya mereka akan berada pada titik kesadaran tinggi ya, bahwa mau tidak mau saya ini sudah berumur, sudah berbau tanah. Ya, tidak lama lagi saya akan kembali kepada Allah. Yang jadi masalah adalah para adik-adik kita generasi muda ini, di mana mereka dimanjakan dengan berbagai fasilitas, dengan teknologi yang sangat canggih, dimudahkan sehingga kesan yang muncul bahwa mereka sangat ya dimanjakan dan mereka bisa mendapatkan kesenangan kapan saja. Sehingga mohon maaf berbeda mungkin ya di zaman-zaman yang mungkin Dinda saya juga mungkin dulu, di mana ketika ingin mendapatkan sesuatu itu butuh perjuangan yang keras, ya. Misalnya kita mau belajar dulu kita harus jalan kaki sekian kilo, bahkan ya fasilitas sangat minim, ya, dan itu butuh perjuangan. Tapi memang itu adalah ada nilai plusnya pada saat itu. Tapi sekarang ya mungkin karena generasi kita sangat dimanjakan dan itu tuntutan zaman, sehingga mereka tidak terlalu merasakan perbandingan ya manfaat dari perjuangan itu. Jadi perjuangan itu sesuatu yang tidak terlalu mereka alami. Ya, mengapa? Ya karena kondisi mereka memang dimanjakan, dibuat dalam kondisi yang dimanjakan sehingga mereka tidak tahu arti sebuah proses perjuangan itu khususnya. Ya, misalnya mau makan, tinggal makan. Ya, mau kemana-mana, tinggal gas, ada motor. Dulu kan belum ada. Di zaman kita itu sepeda itu sudah sangat luar biasa kan? Iya, mewah sekali. Sekarang apa coba? Dalam satu rumah itu bahkan bisa sampai 2-3 kendaraan. Sehingga proses perjuangan itu tidak terlalu terasa. Yang jadi celaka adalah ketika ya semua fasilitas yang memanjakan itu ya membuat mereka terlena. Ya, terlena. Seolah-olah apa yang saya inginkan saya bisa dapatkan. Ya kan? Mau makan sesuatu. Iya, dulu kalau kita mau makan ya harus keluar kan? Bahkan kalau misalnya zaman-zaman kita kan ya harus masak dulu dan sebagainya. Sekarang tinggal main HP, ya kan? Tinggal pesan, ya. Semuanya langsung datang. Bahagia sekali. Dulu orang misalnya mau lebaran, mau belanja pakaian itu kan harus ke Makassar ya, ke Ramayana dan sebagainya belanja. Sekarang tinggal pesan saja langsung datang ke rumah kita dalam hitungan beberapa hari datang. Semua serba instan difasilitasi. Bagus, ya, dimudahkan urusan dunia kita. Cuma mohon maaf ya, jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan itu sehingga kita tidak diajarkan proses kesulitan-kesulitan dalam hidup kita ini yang bisa saja dengan sesungguhnya dengan proses kesulitan
kehidupan yang agak sulit itu menjadikan kita sadar bahwa tidak semua yang kita inginkan itu mudah, ya kan? Seperti yang kita rasakan dulu-dulu, sehingga kita ada pembelajaran bahwa hidup ini harus ada senang, ada duka. Kalau sekarang tampaknya generasi ini ya karena saking dimanjang senang terus, sehingga karena senangnya mereka seolah-olah lupa bahwa akan ada ganjaran semua itu, ya kan? Jangan sampai mereka berpikir bahwa ya dunia adalah sama kehidupan terakhir, adalah journey perjalanan terakhir yang kerap dipahami oleh orang-orang ateis, orang barat, ya, bahwa ya sudah, maka kita mencari kepuasan dunia ini. Ya, itu yang mereka pahami, sehingga mereka orang-orang luar itu ya mencari kepuasan kemana-mana, ya, pergi traveling keliling negara. Apa yang mereka cari? Kepuasan. Kepuasan untuk apa? Ya, kapan lagi saya mau menyanyiakan kehidupan saya ingin menghabiskan kehidupan saya dengan kebahagiaan itu, dengan apapun caranya. Mereka punya uang, punya materi, punya kesempatan kemana-mana. Tapi mereka tidak sadar bahwa setelah kematian itu masih ada kehidupan berikutnya. Itu yang kita harus yakini sebagai umat Islam, ya, karena dalam salah satu rukun iman ya, yaitu adanya beriman kepada hari kiamat. Dan sayangnya itu yang harus ditumbuhkan sesungguhnya, keyakinan bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara. Ya, bahkan ada beberapa lagu yang sering kita dengarkan, dunia ini sementara, akhir selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Ada kan lagunya itu. Artinya cukup sebagai renungan buat kita bahwa jangan sampai kita terlena kehidupan dunia ini, sehingga akhirnya kita lupa bahwa ada kehidupan akhirat nanti. Ini sebagai tantangan sesungguhnya kepada orang tua dan kepada guru kita semua, mengedukasi kepada adik-adik kita, generasi kita, anak kita, bahwa bagaimana mereka harus tanamkan kesadaran itu, ya, terutama akidah bahwa dunia ini bukanlah segala-galanya, ya, masih ada perjalanan berikutnya. Dunia ini ibaratnya hanya transit saja, ya, persinggahan sementara, ya, menuju ke perjalanan sesungguhnya berikutnya. Ya, itu mungkin. Wow. Dan menurut saya itulah tadi poin ketiga yang dijelaskan oleh Ustadz mengenai 3 pesan malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad SAW. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto. saya Trianti Sulaiman, Saya Uswatun Hasanah. hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan,
aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan sebelum saya menutup perjumpaan kita pada Jumat berkah kali ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Ustadz, silakan. Oke, terima kasih. Baik para pemirsa TV Peduli, para pendengar Radio Peduli dimanapun berada, di akhir sesi ini kita akan menyimpulkan beberapa poin. Pertama, bahwa 3 pesan Malaikat Jibril yang kita bahas pada kesempatan kali ini sesungguhnya itu ditujukan kepada kita umatnya, umat Rasulullah SAW, di mana ya harus kita pahami bahwa pesan pertama, kematian itu pasti adanya, makanya mau tidak mau kita harus persiapkan diri ini untuk ke sana. Waktunya kapan, di mana, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi PR pertama adalah siapkah kira-kira, cukupkah kira-kira bekal yang kita akan bawa ya setelah kematian itu. Yang kedua, kita harus sadar juga bahwa ya sebesar apapun cinta kita kepada manusia, ya kepada orang yang kita sayangi, keluarga, famili, kemudian kepada benda-benda, bahkan fasilitas, jabatan yang kita miliki, harus kita yakini dan kita ikhlaskan bahwa semua itu dua kemungkinan. Kalau bukan kita yang meninggalkan mereka, maka mereka lah yang akan meninggalkan kita. Kalau keyakinan ini kita tanamkan, maka ketika hal itu terjadi, kita tidak akan selalu gelisah, bersedih. Karena kita yakin, mohon maaf misalnya, orang yang memiliki jabatan, ketika dia sadar bahwa ini adalah sementara, pasti besok lusa akan, kalau bukan saya yang meninggalkan, dia akan lebih dulu, jabatan ini akan meninggalkan saya. Jadi ketika hal itu terjadi, jabatan itu ditanggalkan, dia tidak akan merasa sedih berlebihan. Ketika ada keluarga yang meninggal, dia tidak akan bersedih berlebihan. Mengapa? Karena yakin bahwa mau tidak mau akan berpisah dengan itu. Yang terakhir, bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan dilihat, dinilai, dan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya, mudah-mudahan ketiga pesan ini bisa menjadi renungan buat kita, terutama buat saya pribadi, untuk bisa lebih bijak ya dalam menghadapi sisa-sisa perjalanan kehidupan kita di dunia ini, sehingga bisa lebih bijak ya menghadapi kehidupan ini. Silahkan ya kita cari kehidupan kemewahan dunia, namun jangan sampai lupa untuk menyisihkan sebahagian waktu kita untuk bekal akhirat kita. Doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah agar supaya kita bisa bahagia, diberikan kebahagiaan, keselamatan di dunia ya, tapi di sisi lain juga kita memohon kepada Allah agar supaya kehidupan akhirat kita, kehidupan abadi kita kelak nanti juga diberikan kebahagiaan. Itu mungkin sebagai kata penutup dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Dan ya, kembali terima kasih Ustadz atas kesempatannya dalam membawakan tema 3 pesan Malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad SAW. Dan kembali juga mungkin saya mengingatkan bahwa kita harus selalu mengingat bahwa dunia ini hanya titipan. Semua akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirnya nanti. Dan akhir kata, saya Yusra Edi Sugiarto mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.